Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan sekalian manusia daripada Nabi Adam alaihissalam hingga nanti manusia yang terakhir Allah ciptakan. Yang mana pertama kalinya Allah menciptakan manusia langsung dari tanah, yakni Nabi Adam alaihissalam. Baru manusia yang kedua, yakni Hawa sebagai istrinya Nabi Adam alaihissalam adalah berasal daripada tulang rusuk beliau. Dan manusia yang ketiga, Allah ciptakan memiliki tahapan ataupun proses, yang mana pertama kalinya Allah menciptakannya daripada air setetes air hina, yaitu air mani, dan menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, baru menjadi tulang belulang dalam perut ibunya, sehingga 9 bulan waktunya maka sempurnalah badannya sehingga ia keluar daripada perut ibunya menuju dunia yang fana ini. Dan Allah jualah yang telah menciptakan kita sekalian manusia di atas dunia ini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara. Tidak lain tidak bukan hanya untuk satu tujuan, yakni untuk saling mengenal dengan sesama. Seperti kita di Indonesia, ada daripada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Papua, dan lain sebagainya. Dan seperti kita di atas dunia ini, berbagai negara, ada yang dari Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Allah ciptakan kita semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara adalah untuk saling mengenal dengan sesama. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Wa ma bainahuma, dan diantaranya lah kita selaku manusia Allah tempatkan. Dan salawat beriringkan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada baginda alam, manusia terbaik di atas dunia ini, sebaik-baik manusia, manusia paling pemurah dan manusia paling pemberani, yakninya Nabiullah Muhammad SAW. Dan syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya di yaumil akhirah, dari dunia ini sampai nanti kiamil akhirah. Berlafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa thumma qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salat adalah merupakan suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya, yang mana salat ini adalah amalan nanti yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhirah. Tidak ada daripada amalan yang lain melainkan amalan salat yang pertama kali dihisab di yaumil akhirah. Dan salat ini adalah merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada selaku umatnya kita. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan salat ini. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah, amalan salat ini pertama kalinya Allah wajibkan kepada kita selaku hambanya manakala Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yang mana pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kalinya Allah mewajibkan kepada kita selaku hambanya 75 waktu dalam sehari semalam. Maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Seraya Nabi Musa berkata, berapa waktukah yang Allah wajibkan kepada umatmu?
75 waktu dalam sehari semalam. Sampaikan Nabi Muhammad kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata kembali, "Ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatku saja hanya sedikit Allah berikan kewajiban kepada mereka. Tidak sanggup mereka, padahal badan mereka kekar, kuat, berotot, tinggi-tinggi, tapi mereka tidak sanggup mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti umatmu yang lebih kecil daripada umatku, maka mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka berangkatlah kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha, ingin minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pulang pergi Nabi kita meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Yang manakala kita satukan awal solat yang 5 waktu ini adalah menjadi Islam. I-nya solat Isya, S-nya solat subuh, L-nya solat luhur, A-nya solat asar, dan M solat maghrib. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah, solat secara bahasa ad-du'a artinya berdoa, sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hadirin saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada, maka salat ini adalah sangat wajib kepada kita selaku hambanya. Bukan sangat wajib, bahkan wajib, yang tidak ada tawar menarik di dalamnya. Maka kalau kita lihat tadi yang apa disampaikan Nabi Musa alaihissalam, memang betul sudah 5 waktu yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, masih banyak orang yang meninggalkan sholat, melalaikannya, bahkan tidak mengerjakannya sama sekali. As-salatu imaddin, faman akumaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh ia kafir yang nyata. Saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada, bagaimanakah syarat wajib sholat dan rukun sholat ataupun yang membatalkannya? Yang pertama, syarat wajib sholat adalah 4 perkara. Yang mana yang pertama adalah Islam. Kalau kita Islam, maka wajib sholat. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Kita mempunyai akal. Kita tidak orang gila. Kita tidak pingsan. Kita tidak mabuk. Maka wajib sholat. Dan yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz adalah bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Maka wajib sholat. Hadirin saudara-saudari seiman seakidah dimanapun kita berada. Yang kedua, syarat sah sholat. Yang pertama, suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kalau kita masih keadaan junub, kalau kita dalam keadaan haid, maka belum wajib sholat. Tetapi kalau sudah bersih, wajib sholat. Yang ketiga, mengetahui masuk waktu. Yang keempat, menutup aurat. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya aurat laki-laki antara pusat dan lutut, dan aurat perempuan semua badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Dan yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Misalnya salat zuhur jam sekian, salat asar jam sekian, kalau tidak ada waktunya belum wajib sholat. Tapi kalau sudah masuk waktu berarti wajib sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat, yaitu Ka'batul Mukarramah. Tidak ada tempat yang lain setelah dipindahkan Allah Subhanahu wa taala daripada kiblat sebelumnya, yakni Masjid Aqsa, berpaling kepada
Masjidil Haram, yaitu Ka'batul Mukarramah. Hadirin saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Dan rukun salat ada 13. Yang pertama, niat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, berdiri tegak lurus. Tidak sanggup berdiri, silakan duduk. Tidak sanggup dengan duduk, silakan berbaring. Itu yang kita kerjakan. Yang ketiga, takbiratul ihram. 4, membaca Al-Fatihah. 5, ruku beserta tamakninah. 4, i'tidal beserta tamakninah. 7, sujud beserta tamakninah. 8, duduk di antara dua sujud beserta tamakninah. 9, duduk tahiyat akhir. 10, membaca tasawuf akhir. 11, membaca salawat atas Nabi. 12, salam. 13, tertib. Saudara-saudara sekalian, arti tertib dalam rukun salat adalah mendahulukan yang pertama dan mengakhiri yang terakhir. Adapun yang membatalkan salat, yang pertama, banyak bergerak. Bergerak dalam artian banyak di sini 3 kali sudah batal salat, 4 kali, 5 kali sampai seterusnya batal. Yang kedua, berkata-kata di luar bahasa salat. Misalnya orang Inggris salat dengan bahasa Inggrisnya, batal salatnya. Orang Spanyol salat dengan bahasa Spanyolnya, batal salatnya. Orang Eropa salat dengan bahasa Eropanya, batal salatnya. Orang Indonesia salat dengan bahasa Indonesia, batal salatnya. Bahasa yang resmi dalam bahasa salat adalah bahasa Arab yang telah diatur dengan dalam Al-Quran. Hadirin saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah. Yang ketiga, terkena najis. 4, berhadas. 5, terbuka aurat. 6, membelakangi kiblat. 7, berubah niat. 8, makan. 9, minum. 10, tertawa. 11, murtad. Saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada. Artinya, sama-sama kita tarik kesimpulan bahwasanya amalan salat ini adalah suatu kewajiban kita selaku orang yang beragama Islam, selaku umat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, salat adalah pertama kali nantinya yang akan dihisab di yaumil akhirah. Tidak ada amalan yang lain kecuali amalan salat yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhirah. Maka dari sekarang, wahai saudara-saudari sekalian, dimanapun berada, mari, yang mana sebelumnya kita malas sholat, mari. Yang mana sebelumnya kita melakukan sholat, mari. Yang mana sebelumnya kita jarang melaksanakan sholat. Akan tetapi dari sekarang kita tanamkan dalam hati kita melaksanakan sholat di awal waktunya dan tidak pernah lagi meninggalkan sholat tersebut. Dan kita di dunia ini hanyalah sementara. Tujuan kita adalah akhirah, di mana di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, tidak ada lagi mati dan lain sebagainya. Maka tujuan kita cuma 2, surgakah atau neraka? Maka tentukanlah pilihanmu dari sekarang. Wahai saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun berada, surgakah untukmu atau nerakakah yang engkau cari? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.